Halo sobat, selamat datang di channel Gudang Film. Kali ini kami akan mereview singkat film dari The Conjuring 3 setelah 5 tahun absen. Franchise film The Conjuring akhirnya kembali ke layar lebar via Conjuring, The Devil Made Me Do It. Setelah beberapa spin-off seperti Annabelle dan The Nun, The Devil Made Me Do It adalah upaya untuk balik ke kisah utama franchise Conjuring. Mari simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Klik tombol lonceng di bawah sebelum kita masuk ke alur ceritanya. The Devil Made Me Do It. Kali ini digarap oleh Michael Chaves, The Curse of La Llorona 2819, dan naskahnya ditulis oleh David Leslie Johnson McGoldrick, The Conjuring 2 2016, yang juga terlibat dalam penggodokan ide bersama James Wan. Wan juga menjabat sebagai produser dalam film ini. Untuk merayakannya, aktor Patrick Coulson dan Vera Farmiga hadir lagi sebagai pasangan detektif paranormal Ed serta Lauren Warren. Kursi sutradara diduduki oleh Michael Chaves yang di tahun 2019 sukses meneror dengan film The Curse of La Llorona yang juga bagian dari The Conjuring Universe. The Conjuring 3 masih dibuat berdasarkan pengalaman mendiang demonolog Ed dan Lauren Warren dalam membantu mengatasi berbagai kejadian yang berkaitan dengan gangguan makhluk jahat. Kali ini, cerita yang diangkat merupakan kasus hukum pidana yang dikenal sebagai kasus Devil Made Me Do It. Pada 24 November 1981 di Brookfield, Aaron Chain Johnson disidang kasus pembunuhan tingkat pertama atas kematian seorang tuan tanah bernama Alan Bono. Kisah Conjuring, The Devil Made Me Do It, diawali dengan Ed dan Lauren menerima permintaan untuk menuntaskan kasus exorcism, pengusiran iblis pada keluarga Glatzel. Anak dari keluarga tersebut, David Julian Hillard, diduga dirasuki oleh iblis kejam. Exorcism berhasil dilakukan, namun tidak selancar yang diharapkan. Iblis yang merasuki David bukannya menghilang, namun berpindah inang. Ia ganti merasuki kakak dari David, Arn Rory O'Connor. Baik Ed maupun Lauren tidak menyadari hal tersebut, hingga Arn membunuh rekan kerjanya sendiri di luar kendalinya. Pembunuhan itu membuat Arn terancam dihukum berat. Ed dan Lauren berusaha meyakinkan hakim bahwa apa yang dilakukan Aaron adalah tindakan iblis, namun hasilnya nihil. Hakim tidak percaya dengan penjelasan keduanya. Mau tidak mau, Ed dan Lauren harus mencari bukti kuat bahwa ada pihak yang mencoba menjebak Arn dengan memanfaatkan kekuatan jahat. Seiring berjalannya cerita, supernatural horror mulai bergeser ke psikolog horror, di mana lebih thrilling dibanding menakutkan. Hal itu memberi nuansa berbeda pada kisah Conjuring. Di luar unsur horornya, hal yang patut di-highlight dari Conjuring The Devil Made Me Do It adalah pengembangan karakter Ed dan Lauren. Untuk pertama kalinya, penonton bakal melihat lebih jauh apa yang membuat Ed dan Lauren berakhir di bidang supernatural. Premis film ini sama seperti pendahulunya, masih berbicara soal kekuatan jahat dan pengusirannya. Namun, direksinya berbeda. Conjuring The Devil Made Me Do It lebih berfokus pada investigasi dibanding pembasmian iblisnya. Sedikit banyak hal ini mengingatkan kami pada Spiral yang merupakan upaya penyegaran franchise Saw dengan lebih menekankan pada kerja detektif. Perbedaan direksi itu berujung pada Conjuring The Devil Made Me Do It tidak sehoror pendahulunya. Meski masih menegangkan, tidak ada lagi teror gila, ketakutan, dan kejutan yang siap menyergap penonton. Film ini lebih story-driven yang mungkin bisa menjadi deal breaker bagi yang berharap Conjuring kembali dengan gaya supernatural horror yang ada sejak film pertamanya. Seperti kata filsuf Friedrich Nietzsche, there is always some madness in love, but there is also always some reason it madness. Selalu terdapat kegilaan dalam sebuah kisah cinta. Dalam kasus Ed and Lauren, kegilaan itu adalah turut sertanya iblis dan penghuni-penghuni dalam supernatural lainnya dalam kehidupan mereka. Namun, kegilaan itu malah memantapkan hubungan keduanya, membuat mereka berani berjalan di antara kegilaan-gilaan itu untuk melawan daripada yang jahat.
Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kekuatan dari franchise Conjuring adalah chemistry Maud, Ed, and Lauren. Mereka berdua yang membuat kisah Conjuring tetap engaging, tetap manusiawi di tengah kegilaan-kegilaan yang ditampilkannya. Sutradara Michael Chaves serta sadar betul akan hal tersebut yang kemudian mengubah direksi film agar memberi penekanan lebih kepada hubungan keduanya, termasuk masa-masa manis sebelum kekuatan supernatural mengancam mereka. Perihal teknis, hal itu sudah tidak perlu ditanya lagi. Sound design and scoring tetap berperan integral dalam membangun mood di film ini. Teror dan horor hadir bukan dari kehadiran iblis saja, namun dari bagaimana suara mengamplifikasi set dan kisah yang sudah memberikan nuansa kelam. Penonton akan sering dikagetkan dengan suara yang menyeramkan dan penuh kegelapan pada film ini. Sinematografinya tidak kalah unik. Conjuring The Devil Made Me Do It sering menampilkan komposisi framing yang memanfaatkan jendela, pintu, atau sudut-sudut ruangan. Sedikit banyak mengingatkan pada framing di film Sinister dari sutradara Scott Derrickson atau In the Mood for Love dari Wong Kar atau In the Mood for Love dari Wong Kar-wai jika ingin di luar ranah horor. Overall, dengan treatmentnya yang berbeda, Conjuring The Devil Made Me Do It memberikan nuansa baru pada franchise yang sudah berusia 8 tahun dan melahirkan 8 film tersebut. Conjuring terbaru memang tidak se-supernatural ataupun se-horror prequelnya. Namun, film ini menghadirkan kisah dan penyampaian misteri yang lebih engaging dibanding Conjuring kedua. Hal yang harus dibayar, antagonis film ini menjadi tidak se-memorable sebelumnya akibat direksi yang berbeda dari Michael Chaves. Cukup sekian saja teman-teman pembahasan cerita dari film The Conjuring 3 kali ini, dan terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel Gudang Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, and aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.